aku bisa terdengar dengan jelas ya? Atau putus-putus? Atau mungkin salah satu bisa konfirmasi? Aman, Mbak? Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak pada teman-teman kelas A dan kelas B sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti tutorial geometri diferensial pada malam ini, walaupun aku yakin teman-teman angkatan 21 di tahun kedua ya, itu mesti banyak tugas, banyak praktikum, terus apalagi udah di minggu terakhir kuliah ya, jadi aku yakin teman-teman banyak tugas gitu dan banyak deadline. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dulu dengan berdoa ya teman-teman. Marilah kita berdoa untuk membuka tutor pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di berdoa cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk tutor pada malam hari ini kita bakal bahas mengenai segitiga bola sembarang ya, kalau nggak salah. Ya, benar. Karena aku yakin teman-teman udah ini ya, udah belajar bersama Bu Dwi dan Pak Rohmat dan sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, mungkin untuk minggu depan sepertinya geometri diferensial kan hari pertama ya, ya enggak. Mohon konfirmasinya ya teman-teman. Nah, itu nanti mungkin kita bakal di akhir sesi bakal bahas gimana tutor sebelum UAS, apakah akan diadakan tutor atau enggak. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan nanti ya teman-teman. Nah, untuk memulai dan mempersingkat waktu, kita bakal bahas materi dulu yang akan disampaikan oleh Dimitri, dan kemudian kita bakal bahas bagaimana cara penyelesaian tugas segitiga bola sembarang kayak gitu. Mungkin Dimitri bisa dimulai, Dim. Silakan. Oke, cek. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Dim. Oke, terdengar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini sebenarnya kita Recording in progress. Tujuan utamanya tuh untuk membahas tugas segitiga sembarang. Nah, tapi untuk sebelum bahas soal, mungkin saya sedikit dulu bahas rumus-rumusnya ya, nggak terlalu panjang kok, cuman aku kasih rumusnya ini apa, rumusnya ini apa, dan ini apa. Oke, kita mulai. Oke, ini kan PPT yang dipelajari di minggu ke-13 kemarin ya, sama Pak Romat dan Bu Dwi. Mungkin kelas B nggak tahu ya, kelas B apakah lebih cepat atau lebih lama, nggak tahu. Nah, dalam materi ini kan ada segitiga bola kutub, ada segitiga bola kuadran, dan segitiga bola sembarang. Oke, segitiga bola kutub kan sudah dijelaskan di minggu sebelumnya. Rumusnya ini, sudut di segitiga kutub itu rumusnya adalah 180 derajat dikurangi sisi di segitiga biasa. Kalau sisi segitiga kutub sama dengan 180 derajat dikurangi sudut di segitiga biasa. Jadi kuncinya tuh mau dari segitiga biasa ke segitiga kutub, mau segitiga kutub ke segitiga biasa, itu rumusnya sudut itu sama dengan 180 dikurangi sisi. Kalau sisi itu sama dengan 180 dikurangi sudut ya. Jangan sampai tertukar. Oke. Nah, terus ini ada segitiga kuadran. Segitiga kuadran itu apa? Segitiga kuadran itu kalau secara definisi dia itu segitiga bola yang satu sisinya dia panjangnya itu sebesar 90 derajat, okay? Atau seperempat lingkaran bola bumi ya. Jadi kalau ada segitiga bola nih panjangnya 90 derajat, berarti dia bisa dikatakan sebagai segitiga bola kuadran, dan dia tuh punya sifat unik, yaitu segitiga kutub dari segitiga kuadran adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau kalian nih ada di soal nih diketahui kalau siku-siku, nah terus kalian disuruh cari komponen-komponennya, sisi dan sudutnya, berarti kalian bisa menggunakan rumus aturan Napier untuk mencari sudut dan sisinya di segitiga
siku-siku. Kemudian ditanyakan segitiga kuadran. Nah, kalau kalian sudah menghitung komponen segitiga siku-siku, terus disuruh mencari segitiga bola kuadran, berarti kalian bisa menggunakan rumus segitiga bola kutub yang ini. Dengan segitiga bola biasanya itu segitiga siku-siku tadi. Oke. Selanjutnya segitiga bola sembarang. Nah, untuk segitiga bola sembarang itu ya udah berarti segitiga yang tidak ada keunikan. Jadi semua sisinya dan semua sudutnya tidak ada yang sama. Jadi benar-benar sembarang. Jadi sisinya beda, terus sudutnya juga beda. Okay. Dan juga tidak membentuk siku-siku maupun 180 derajat. Nggak ada sih ya 180 derajat. Oke. Okay. Nah, kemarin kelas A dan kelas B itu, bentar ya, ini ada yang baru join. Oke. Okay. Nah, kemarin kan di kelas A dan kelas B, Pak Romad dan Bu Dwi udah ngasih soal ini, latihan B dan latihan A. Ya, cuman aku baru tahu kalau ini dikasih ya. Ntar aku bahas secara langsung. Soalnya aku belum ngerjain yang ini. Nah, latihan A itu soal tentang segitiga bola kuadran ya, segitiga kuadran ya. Iya, segitiga kuadran. Sedangkan kalau yang latihan B itu segitiga bola sembarang. Nah, pertama kita akan coba dulu yang latihan B dulu ya, teman-teman. 6 soal ini. Nomor 1 ini diketahui segitiga bola ABC dengan A 121 derajat 18,4 menit, B, sisi B ya. Berarti sisi A, terus sisi B 104 derajat 54,7 menit, 65 derajat 42,5 menit. Ini sisi C. Kemudian disuruh hitung besaran A, B, dan C menggunakan rumus setengah sudut. Oke. Untuk rumus segitiga sembarang, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada banyak ya, ada 7. Nah, rumus pertama tuh bisa menggunakan rumus sinus. Oke. Nah, kuncinya soal segitiga sembarang, kalau menggunakan rumus sinus itu, apabila satu pasang sisi dan sudut itu diketahui. Jadi yang diketahui itu ada A kecil dan A besar, atau B kecil dan B besar, atau C kecil dan C besar, ya. Jadi kalau satu pasang sudut dan sisi itu diketahui, maka pakai rumus sinus. Oke. Terus untuk rumus kosinus sisi itu apabila diketahui dua sisi dan satu sudut. Oke. Bila diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, misalkan diketahui B kecil dan C kecil, terus ada A besar. Ini kan dua sisi dan satu sudut, maka pakai rumus kosinus untuk sisi. Terus kalau untuk kosinus untuk sudut, itu dipakai apabila diketahui dua sudut dan satu sisi. Oke. Jadi kalau diketahui dua sudut dan satu sisi, pakai rumus kosinus. Nah, untuk rumus setengah sudut ini, itu kalau yang diketahuinya tiga-tiganya sisi. Ya, kalau diketahui tiga-tiganya sisi, pakai rumus setengah sudut. Kalau untuk setengah sisi, itu kalau diketahuinya tiga-tiganya sudut. Oke. Nah, untuk Gauss rumus ini, Gauss analogis dan Napier analogis, sebenarnya ini mereka saling berkaitan ya. Agak mirip-miripan. Ini kalau diketahui 5 parameter dan disuruh cari salah satu ya. Maksudnya diketahui 5 komponen segitiga dan disuruh cari salah satunya. Oke. Nah, untuk yang nomor 1 tadi, ini kan diketahui ketiga sisi. Ya kan? Nah, karena udah diketahui ketiga sisi, maka yang digunakan adalah rumus setengah sudut. Yang ini kan. Oke. Nah, ini saya contoh soalnya agak dibedain dikit ya. Jadi saya sama Yulia derajatnya dibedain dikit. Di sini kan 121, kalau di saya 122. Yang sisi A, yang sisi B di sini 104, di saya 100. Kalau di yang C 65, kalau di aku 67. Ini misalkan aja ya, nanti biar teman-teman bisa mencoba sendiri. Sekalian latihan buat kelas nanti. Nah, di sini kan ditanyakan sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, di rumus setengah sudut tadi, nah ini kan kita bisa cari
tan setengah A besar sama dengan tan R per sin dari S dikurangi A. Tan R itu apa? S itu apa? Oke. Sebenarnya tan R itu nggak ada istilah ya teman-teman. Tan R itu nggak ada istilah. Ini tuh hanya sebagai simbolis biar penulisan rumusnya tidak terlalu panjang alias ya cuman sederhana gitu loh. Jadi sebenarnya tuh ketika rumus ini pertama kali ditemukan yaitu rumusnya tan setengah A sama dengan akar ini yang di bawah dibagi sin ini. Nah, cuman kan kalau ditulis itu ribet ya teman-teman. Jadi memakan banyak kertas itulah. Jadi baca juga ribet sehingga dipisah aja biar penulisannya cukup sederhana. Tan R itu rumusnya ini. Sin dari S min A kecil dikali S min B kecil, sin dari S min C kecil per sin S. S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling segitiga bola. Jadi sisi A ditambah sisi B tambah sisi C dibagi 2. Oke. Nah, berarti kita pertama harus hitung dulu keliling segitiga bola dibagi 2. Yaitu A tambah B tambah C bagi 2. Nah, ini dijumlahkan terus dibagi 2. Ketemulah S-nya misalkan 145 derajat, 27 menit, 48 detik. Oke. Nah, setelah ngitung S ini, baru kita menghitung tan R tadi. Tan R itu sin S min A kecil dikali sin S min B kecil dikali sin S min C kecil per sin S. Kan hitung. Ketemulah, misalkan kalau soalnya pakai yang aku kasih, tan R ketemunya 0,6896. Nah, teman-teman perlu diketahui kalian kalau menjawab soal, kalau bisa jangan 2 digit desimal ya, teman-teman. Minimal, kalau biasa minimal 3 dan kalau lebih banyak sih lebih bagus. Soalnya aku lihat ada di tugas minggu 4 kalau salah, atau minggu 7 lupa. Itu teman-teman hitungnya cuma pakai 2 digit kan. Nah, sehingga ketika dimasukin ke rumus setelahnya, itu hasilnya akan berbeda cukup jauh. Misalkan jawaban aslinya harusnya 59,957 derajat. Tapi karena kalian nulisnya cuma 2 digit, terus dimasukin ke rumus setelahnya, jadi 60 derajat. Itu kan cukup beda. Dan juga ada jawaban harusnya 0,00254 detik. Tapi karena kalian nulisnya cuma 2 digit, jadi jawabannya 0. Ya. Jadi pembulatan bilangan itu cukup berpengaruh ya teman-teman untuk ke jawaban setelahnya. Oke. Nah, ini ketemu tan R, ya udah kita bisa masukin ke rumus tan setengah A sama dengan tan R per sin dari sin min A, terus kalian cari ketemu kan tan setengah A sama dengan 1,753614, sehingga setengah A itu bisa kita cari dengan tan inverse dari ini, ketemulah setengah A sama dengan 60 derajat 18 menit dan sekian, ketemu A besar tinggal dikali 2 ya, sama dengan 120 derajat 36 menit 43. Oke, perhitungannya lebih akurat dan juga tidak terlalu ribet. Mungkin aku sarankan pakai Excel ya teman-teman. Nih, kayak aku yang aku tampilin. Nah, contohnya yang di nomor 1 ya, diketahui soal ini, ya kan, diketahui. Nah, setelah itu kalian ini kan dalam derajat dan menit. Pertama terus kalian ubah jadi derajat desimal. Caranya ya udah derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Itu jadi derajat desimal atau DD ya. Nah, setelah jadi derajat desimal, kalian ubah ke dalam radian. Kenapa harus radian? Karena dalam Microsoft Excel, fungsi trigonometri dan juga hasil inverse trigonometri itu hasilnya harus menggunakan radian. Oke, teman-teman. Jadi kalian ubah dari derajat desimal ini menjadi radian. Caranya dengan menggunakan fungsi radians. Sama dengan radians derajat desimal. Nah, ini ketemu radian. Terus yang hitung S itu tadi. Nah, ini kan karena radian, berarti kalian jumlahkannya radian. A tambah B tambah C per 2. Setelah itu diubah menjadi derajat desimal. Caranya pakai fungsi degrees. Degrees menjadi radian. Ya. Jadi kan udah bisa lah ya, karena udah berpengalaman di hitung perataan kan, di semester 2 sebelumnya. Jadi, ilmu Excel yang kalian kepake di hitung perataan jangan lupain ya, karena bakal kepake lagi di sini. Kalian juga harus tahu nih, cara mengubah derajat menit detik dari
derajat desimal gimana? Nih, derajat tuh INT, tuh integer. Menit itu sama INT dari derajat desimal dikurangi derajat dikali 60, ya. Kalau detik berarti derajat desimal dikurangi derajat dikali 60 dikurangi menit kali 60, ya. Jadi ketemu S-nya segini, 145, 27, 48. Setelah itu hitung R, tan R. Nah, mungkin kalau Excel kekurangannya harus ketelitiannya cukup harus mana ya? Harus fokus banget ya dalam menuliskan ya. Karena kan tadi rumus tan R kan cukup ribet ini. Nah, kalian nulis akarnya sama pecahannya mungkin harus teliti dalam kurungnya, pecahannya dan lain-lain ya. Nah, itu sih salah satu kelemahan Excel. Cuman demi hasilnya teliti ya lebih baik pakai Excel ya. Nah, ini rumus tan. Tadi kan ada akar, berarti akan pakai square root, SQRT. Terus sin. Nah, kalau sin dalam Excel pakai radian ya, jangan pakai derajat desimal. Jadi kalau sin 30 ya pakainya 30 diubah ke radian. Oke. Nah, ketemu tan R, terus tadi kan tan setengah A, rumusnya adalah tan R per sin S dikurangi A, ini kita ketemu, maka ketemulah setengah A. Nah, setengah A ini pakai rumus arkestan. Kalau di eksekusi artan ya, rumusnya artan. Nah, ini hasil di Excel, arkestan masih dalam bentuk radian, belum derajat, oke? Maka diubah ke derajat pakai degrees, baru diubah jadi derajat menit detik. Ketemulah ini, 120 derajat, 36 menit, 43 detik. Nah, terus keuntungannya kalian pakai Excel, ya udah tinggal ini di copy aja ke bawahnya buat mencari B. Terus tinggal kalian ganti angkanya, ganti rumus di sininya, udah kan. Daripada kalian pakai kalkulator, nanti harus nyatet S-nya berapa, R-nya berapa. Nanti kan ribet ya. Ini pakai Excel kan, jadi tinggal copy, terus tinggal ubah angkanya. Jadi otomatis kan. Oke. Nah, itu cara pakai Excel kan. Ketemu nilai A, ini. Nah, terus tan setengah B. Tan setengah B tadi rumusnya ini. Tan R per tan S dikurangi B kecil. Tan R per sin dari S min B 0,6898 per sin 44 derajat 33 menit 6 detik. Ketemulah tan setengah B itu 0,98297. Sehingga setengah B-nya itu tinggal di tan inverse, hasilnya adalah 89 derajat. Terus yang tan setengah C juga rumusnya sama ada di modul, itu tan R per sin S min C. Nah, ini tan R tadi udah ketemu 0,6898 per sin 774518 ketemu 0,70566. Sehingga setengah C-nya ketemu 35 derajat, C-nya adalah 70 derajat, 25 menit, 4,62248. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Jadi menggunakan rumus tengah sudut, karena diketahui 3 sisi. Sebelum lanjut ke nomor 2, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mau teman-teman, nggak usah malu. Mau yang nanya Excel juga boleh. Boleh nih, kalau mau nanya Excel, misalnya rumus fungsi buat ini gimana caranya, cara ngubah ini gimana caranya, boleh. Ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 2. Ini. Nomor 2, diketahui segitiga bola ABC dengan sudut A 117 derajat 22,8 menit, sudut B 72 derajat 38,6 menit, dan sudut C 58 derajat 21,2 menit. Tentukan sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, ini kan karena diketahuinya 3 sudut, karena ini diketahuinya 3 sudut, maka pakai rumus setengah sisi. Oke. Sebentar, ini ada yang nanya. Cara ngubah derajat desimal ke DMS gimana, Mas? Oke, aku nanti jelasin ya sekarang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 berarti kita pakai rumus tengah sudut ya. Berarti kita hitung S dulu, A tambah B tambah C per 2, maka hasilnya segini. Ini aku contoh ya, contoh A besarnya 120, B-nya 74, C-nya 60 ya, aku ubah sedikit. Terus cari S,
dengan cara tadi A tambah B tambah C dibagi 2, ketemu 127 derajat, 41 menit 18 detik. Nah, kemudian hitung tan R. Nah, hati-hati tan R yang di sisi sama sudut beda ya, teman-teman. Tadi kalau di sisi pakai sin ya, nah, pakai sin, bawah pakai cos. Oke, kalau sudut pakai cos. Cos S min A, cos S min B, cos S min C, per min cos S. Nah, sini ada tanda minus, hati-hati ya. Nah, ketemulah, misalkan tan R-nya tadi 0,61306. Setelah itu, hitung sisinya. Nah, sisinya kita bisa pakai rumus tadi. Kotangan setengah A sama dengan tan R per cos S min A besar. Nih, tan R per cos ketemulah 0,61809, sehingga setengah A-nya sama dengan 58 derajat, A kecilnya 116 derajat. Kemudian untuk sisi B, kotangan setengah B, berarti tan R per cos S min B besar. Ketemu ini. B-nya sama dengan 88 derajat. Setengah C Recording in progress. kalian masukin ini derajat, menit, detik. Oke. Setelah itu hitung derajatnya, yaitu terus. Oke. Jadi ketemu menggunakan fungsi radians nih, sama dengan radians derajat desimal. Oke. Jadi ini sudut radiannya. Nah, setelah itu hitung S. S-nya pertama kalian pakai dulu yang radian. Radian A tambah radian B tambah radian C dibagi 2. Setelah itu baru diubah ke derajat desimal dengan cara degrees. Nah, tadi ada yang nanya bagaimana caranya derajat desimal menjadi derajat menit detik. Oke. Ini kita pakai logika aja ya. Kalau 127 derajat, 688 derajat ya ini. Berarti kan logikanya derajatnya itu kan 127, ya kan? Intinya tuh angka di luar desimalnya, ya kan? Nah, sehingga agar angka ini berubah menjadi angka yang di luar desimal, itu kita gunakan fungsi integer atau int. Ya, jadi untuk derajat itu rumusnya adalah sama dengan int dari ini derajat desimal. Ketemu 127, ya kan? Terus untuk menit gimana? Nah, untuk menit itu kan logikanya itu sama dengan ini derajat desimal dikurangi derajat kan. Jadi kan sebenarnya 0,688333 ini kan itu kan gabungan menit dengan detik, ya kan? Gabungan menit dengan detik. Sehingga caranya adalah pertama si ini dikurangi ini. 127 dikurangi 688,333. Hasilnya adalah 688, ya kan? Tapi itu masih dalam derajat. Nah, berarti 0,6-nya dikali 60, dia jadi menit. Nah, cuman kan 0,688 nih, ini kan dikali 60. Itu kan angkanya masih desimal kan, teman-teman. Sedangkan menit itu bilangnya harus bulat. Nah, caranya adalah dengan menggunakan integer. Jadi, untuk mencari menit, rumusnya adalah int kurung 2 kali derajat desimal dikurangi derajat ini dikali 60 kurung tutup. Oke. Nih, kalian bisa lihat nih di Excel-nya. Sehingga ketemu menit. Sedangkan detik, berarti sisanya derajat awalnya derajat desimal dikurangi derajat dikali 60. Nah, itu kan kalau dikali 60 kan hasilnya jadi menit kan. Tapi menitnya masih menit desimal. Jadi 41, bla 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 bla. Nah, kalau detik kan itu kan desimalnya. Berarti 41 dikurangi 41, bla 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 dikurangi menit yang 41. Jadi dari derajat desimal dikurangi derajat dikali 60 dikurangi menit. Nah, dikurangi menit baru dikali 60.
Oke, itu hasilnya detik. Ya, jadi kurung 2 kali, kurung 2 kali derajat desimal dikurangi derajat, kurung tutup kali 60, dikurangi menit, kurung tutup kali 60. Ini hasilnya adalah detik. Ya, kita uji deh. Ya, 127 ditambah ini per 60 ditambah ini per 3.600. Nah, hasil sama kan dengan ini? Kita uji. Apakah ini sama dengan ini? True. Ya, berarti benar ya. Kita udah uji benar. Oke, itu untuk cara derajat dari menit. Cara mengubah derajat desimal jadi derajat menit detik. Setelah itu kan hitung tan R. Pakai rumus akar tadi. Tapi hati-hati untuk cos dan sinnya menggunakan radian. Jangan pakai derajat. Ya, karena EXO pakai radian. Tunggu segini. Hitung kot setengah A. Kot setengah A pakai rumus yang sama tadi, tan R per cos S min A pakai radian, jangan lupa ketemu ini. Kan 0,61809. Setengah A berarti arkes kot. Berarti akot ya. ACOT dari di atas. Nah ini masih dalam bentuk radian. Ubah jadi derajat desimal. Pakai rumus degrees. Diubah jadi derajat menit detik. Dengan cara yang sama tadi. Udah ketemu ini. 58, 16, 49,2832. Tapi ini baru setengah A. Berarti A-nya dikali 2. Oke. Begitupun yang B. Kotangan setengah B. Tadi. Berarti tan R per S min B. Terus ketemu B-nya segini. Yang aku bold ya. Terus kotangan setengah C. Tan R per S min C. Cos S min C. Sorry. Ketemu C-nya segini. Oke. Ada yang mau tanyain sebelum lanjut ke nomor 3? Apa nih? Aku suka nih kalau ada yang nanya nih. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Aku lanjut ya ke nomor 3. Nanti nomor 456 yang ngejelasin nanti bakal jelasin sama Yulia ya. Nomor 45. Nomor 3, diketahui segitiga ABC dengan sisi A 106 derajat 25,3 menit. Sudut B 42 derajat 16,7 menit. Sisi C 114 derajat 53,2 menit. Tentukan sudut A, sudut B dan sudut A, sudut C dan sisi B menggunakan Napier analogis. Nah, teman-teman, ini sebenarnya aku mohon maaf ya. Di soal ini kan disuruh pakai Napier analogis. Sedangkan tadi aku sama Yulia udah diskusi, bentar ya. Sudah diskusi, kan rumus Napier analogis ini rumusnya kan. Nah, setelah kita otak-atik rumusnya dengan berbagai rumus dan sifat trigonometris, sebenarnya ini tidak bisa digunakan untuk mencari ini sudut A, sudut C dan sisi B. Aku tadi udah capek-capek ya mengotak-atik, misalkan tan jadi setengah, terus pakai rumus sifat penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Ya hasilnya sampai sekarang aku belum nemu rumusnya untuk mencari ini dengan menggunakan Napier analogis. Dan juga sepahamku, ini di rumus Napier analogis kan ada 6 parameter kan. Ada A besar, B besar, A kecil, B kecil, dan C besar. Sorry, ada 5. Ada 5 parameter kan. Sedangkan di soal diketahui cuma 3. A kecil, B besar, dan C kecil. Otomatis nggak bisa kan, teman-teman? Otomatis nggak bisa. Karena minimal 4 yang diketahui, bukan 3. Oke? Ya, karena aku sama Yulia belum tahu cara menggunakan Napier analogis, mungkin nanti aku sama Yulia bakal nanya dulu ke Bu Dewi, apakah ini soalnya salah, atau mungkin memang saya sama Yulia yang nggak tahu ya. Nanti kalau misalkan aku nemu caranya, nanti bakal aku bikin di video terpisah ya. Ini ada yang jawab nih. Pakai eliminasi dan substitusi, Mas, kalau kelas B kemarin. Eliminasi dan substitusi. Nah iya sih, tadi aku udah nyari-nyari, cuman aku nggak tahu, aku belum
aku udah eliminasi nih kan, ini sama-sama ada kotangan setengah C, terus aku otak-atik, eliminasi substitusi, nah selesai aku bernemus ya. Mungkin nanti ya kalau aku sama Yulia ketemu dengan menggunakan Napier analogis, nanti aku bakal langsung kirim di secara terpisah videonya ya. Jadi untuk sementara, untuk soal nomor 3, aku sama Yulia pakai rumus ini, aturan kosinus. Oke? Karena kan tadi kan kuncinya, kalau diketahui dua sisi dan satu sudut, ini kita bisa pakai kosinus. Nah, ini kan diketahui A kecil, B besar, C kecil. Sehingga untuk mencari B kecil, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini kan, cos B sama dengan cos C, cos A, ditambah sin C, sin A, cos B besar. Nah, ini saya udah coba pakai rumus ini. Ketemulah B-nya, cos B-nya 0,72856. B kecil sama dengan 43 derajat, 14 menit, 3,22909. Oke. Kemudian untuk mencari sudut A. Nah, kita udah dapat B kan? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini yang pertama. Cos A sama dengan cos B cos C tambah sin B sin C cos A besar. Sehingga cos A besar itu kan sama dengan tinggal cos A dikurangi cos B cos C per sin B sin C. Hitung, ketemulah A-nya sama dengan 90 derajat, 33 menit. Sekian detik. Begitupun cos C. Nah, cos C kita bisa pakai rumus yang bawah. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya. Cos C sama dengan min cos A besar, cos B besar, tambah sin A besar, sin B besar, cos C kecil. Masukin, ketemulah C besarnya 104 derajat, 16 menit, 17,8991 detik. Nah, setelah aku ketemu jawaban ini, kan ini udah tahu kan A besar berapa, B besar berapa, C besar berapa, A kecil, B kecil, C kecil juga berapa. Nah, aku setelah mengerjakan nomor 3 ini, aku iseng-iseng nih, iseng-iseng buat uji. Ini jawaban aku bener nggak nih? Dari soal nomor 3 dengan menggunakan rumus kosinus tadi. Nah, aku tadi udah uji pakai rumus ini. Jadi bener nggak sih sin A kecil per sin A besar sama dengan sin B kecil per sin B kecil, B besar sama dengan sin C kecil per sin C besar. Hasilnya benar. Ya, jawaban aku udah benar. Jadi jawaban aku dengan menggunakan rumus kosinus ke sini udah benar. Kemudian aku coba pakai ini, uji ke rumus setengah sudut dan setengah sisi. Dan hasilnya benar. Tan setengah A itu sebenarnya ini. Benar kok jawabannya. Oke. Terus, nah, waktu aku coba ke rumus Gauss sama Napier, yang ini benar semuanya. Udah benar. Nah, rumus Napier, aku coba pakai yang rumus pertama, ini benar. Rumus kedua benar. Nah, sedangkan rumus ketiga ini, dan rumus keempat, ternyata salah. Gak tahu kenapa ya teman-teman. Aku coba nih, tan setengah A kecil dikurangi B kecil per tan setengah C besar sama dengan sin setengah A besar min B besar per sin setengah A besar tambah B besar. Aku uji pakai ini, ternyata salah teman-teman. Gak tahu kenapa. Terus aku udah cek berkali-kali, dan juga emang udah benar hitunganku. Pasti uji sih malah salah. Jadi, untuk soal nomor 3 dan 4 ini, nanti kalau seandainya aku sama Yulia udah ketemu jawabannya menggunakan ini, nanti aku bakal sama Yulia bakal bikin video secara terpisah ya teman-teman. Atau boleh teman-teman ada yang bisa ngejelasin kan? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Berdasarkan yang diajarin pas kelas kemarin. Atau bisa punya cara sendiri. Boleh kok, silakan. Nanti kita diskusi bareng-bareng kok, tenang aja. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Gimana? Kemarin kan katanya Pak Romat ngejelasin kan, katanya dieliminasi. Nah, tadi sih aku udah coba eliminasi, mentok-mentoknya A dikurangi B. Sedangkan kan sisi B-nya nggak diketahui kan. Gimana? Teman-teman ada yang mau berpendapat nggak? Ada yang mau coba ngasih tahu aku gimana caranya? Apa? Ini kita diskusi aja. Soalnya ini tugas kalian loh. Soalnya takutnya kalau nggak pakai Napier, takutnya dianggap salah. Nah, teman-teman, gak usah malu kok. Ya kalau pada malu buat berpendapat, ya udah lanjutkan nomor 4.
Oke, sepertinya teman-teman pada malu ya buat menyampaikan pendapat. Oke, kalau misalkan ini nomor 3 ada yang bertanya nomor 3 dengan menggunakan rumus kosinus nih. Ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada lanjut ke nomor 4. Nomor 4 bakal dijelaskan oleh Yulia. Monggo Yulia. Oke, di sini aku bakal jelasin nomor 4 sampai nomor 6 ya. Ini share screen-ku udah bisa terlihat belum ya? Oke, jadi di sini nomor 4. Sebenarnya ini sama kayak nomor 3 ya teman-teman. Tapi bedanya ya beda angkanya dan beda yang diketahui juga. Nah, penjelasannya sama kayak Dimitri, aku belum bisa menemukan hasil A, B, dan C-nya menggunakan Napier analogis. Nah, di sini aku udah coba juga pakai eliminasi, tapi mungkin ini karena aku kurang bener ya istilahnya ngitungnya, jadi aku belum menemukan hasil akhirnya berapa. Tapi mungkin dari teman-teman karena udah dijelasin dan udah untuk kelas B udah ada tugasnya dari Pak Rohmat, mungkin teman-teman juga udah ngotak-ngatik rumusnya dan ada hasilnya gitu dengan eliminasi. Nah, tapi di sini kalau semisal dari teman-teman mau menyampaikan atau ada file solve filenya dan mau untuk share screen untuk sharing jawaban tuh boleh banget, karena di sini emang aku sama Dimitri kan istilahnya juga belajar bareng gitu sama teman-teman. Jadinya kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain atau punya cara lain tuh boleh banget. Nah, di sini karena aku belum menemukan hasil nomor 4 dengan menggunakan Napier's analogis, jadinya aku sama Dimitri menggunakan alternatif cara lain dengan aturan kosinus. Jadinya mirip sama nomor 3 tadi, karena yang di sini diketahui sudutnya AB sama sisi C-nya. Di sini aku mirip ya teman-teman dengan sudut yang tugasnya, tapi di sini aku nggak menyelesaikan hasilnya sama persis enggak. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri ya nanti. Nah, karena di sini ada 2 sudut dan 1 sisi, maka kita menggunakan aturan kosinus ya teman-teman. Jadi untuk aturan kosinus kan tadi udah dijelasin tuh sama Dimitri. Terkait aturan sinus itu digunakan ketika ada sepasang sudut dan sisinya. Misalnya A besar sama A kecil, nah itu kan sepasang. Terus yang ditanyakan tuh misalnya B kecil, sedangkan udah diketahui juga B besarnya. Jadi teman-teman pakai aturan sinus. Nah, terus kalau aturan kosinus, berarti teman-teman punya yang diketahui atau yang udah ada di soal itu 2 sisi dan 1 sudut atau 2 sudut dan 1 sisi. Nah, di sini kan udah ada 2 sudut dan 1 sisi. Jadi nanti teman-teman cara mengerjakannya adalah menggunakan aturan kosinus. Kalau misalnya emang ini ya, kita menggunakan alternatif jawaban dengan aturan kosinus, kalau misal nanti dalam soal ujian itu tidak ada atau tidak mengharuskan ini karena ini ya, menggunakan aturan Napier, jadi teman-teman harus menggunakan itu. Nah, tapi karena aku dan Dimitri belum menemukan hasil jawabannya, akan aku susulkan dan mungkin aku akan konsultasi ke Bu Dwi atau Pak Rohmat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah ada cara lain dengan menggunakan Napier analogis, boleh banget loh nanti di-share aja atau PC aku atau Dimitri juga boleh. Ntar kita sharing bareng aja. Oke, back to nomor 4. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan kosinus, jadi cari dulu sudut C. Nah, caranya ya pakai aturan kosinus ya teman-teman. Di sini udah ada rumus kosinus untuk sisi, kemudian kosinus untuk sudut. Nah, untuk teman-teman silakan dicari mana yang diketahui dalam soal. Jadi di sini kan ada ini ya, ada sudut A dan B yang dinotasikan dengan A besar dan B besar, serta di sini ada sisi C yang dinotasikan dengan C kecil. Nah, ini ya teman-teman, buat teman-teman semuanya, ketika menulis jawaban di UAS nanti, kalau aku bisa saran, C-nya atau penulisan
tulisannya itu beda ya. Mana yang C kecil, mana yang C besar atau kapital itu gini. Pokoknya ada perbedaannya gitu sehingga Bu Dubis dan Pak Rohmat ketika mengoreksi itu tahu gitu bedanya kayak gimana. Nah, terus ya udah teman-teman ketika mengerjakan harus tahu dulu nih sudutnya tuh pakai yang apa. Berarti di sini sudutnya pakai yang C. Maaf, pakai yang A dan B. Yang ditanyakan C. Berarti pakai yang cosinus C yang ini ya rumusnya. Nah, ya udah teman-teman silakan ditulis aja. Nah, kalau bisa jangan tiba-tiba langsung hasil jawabannya ini. Nah, ditulis dulu step-stepnya. Kebanyakan teman-teman kalau tugas misalnya nih cos ini itu langsung ini. Nggak apa-apa sih kalau tugas dalam arti aku dan Dimitri mungkin masih ngasih nilai ke teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya udah ujian, karena yang mengoreksi itu Bapak Ibu dosen, jadi teman-teman kalau dari saran aku ya, nulisnya tuh yang komplit. Jadi misalnya cos C ya apa rumusnya dulu, baru dimasukin sudut-sudut yang di sudut-sudut atau sisi yang diketahui, baru teman-teman menuliskan stepnya kayak gini. Nah, kadang tuh ada teman-teman yang nulis tuh langsung gini, cos C sama dengan 0, berapa gitu. Nah, langsung C itu berapa gitu. Tapi kan di sini kan stepnya teman-teman itu juga dinilai ya. Jadinya kalau bisa selengkap mungkin gitu. Dan untuk yang ini hasilnya ini kalau boleh saran aku itu tuh ya yang lengkap gitu. Misalnya teman-teman mau dibuletin tuh yang masuk akal gitu. Misalnya 140 derajat terus ada 19 menit kan ini. Di sini ada 59,66 detik. Nah, ketika teman-teman bulatin berarti dilihat dulu pembulatannya. Berarti ya paling masuk akal berarti 140 derajat 20 menit gitu. Atau kalau enggak gitu ya udah berarti 160 derajat 19 menit 60 detik atau 61 detik gitu. Itu masih masuk logika gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Dan penulisannya ini juga jangan cuman satu angka di belakang koma yang sudah dijelaskan di materi tadi, tapi kalau bisa 5 atau 6 gitu. Kalau misalnya teman-teman keburu-buru, biar hasilnya itu apa ya, istilahnya nggak bedanya tuh nggak jauh gitu dari hasil yang lengkap. Karena kalau misalnya nih teman-teman pakai minus 0,7, nanti kalau misalnya teman-teman pakai hitung dengan kalkulator, itu akan beda banget gitu loh. Agak jauh ya hasilnya nanti. Jadi apalagi nanti kalau ujian teman-teman jangan lupa ya bawa kalkulator karena nggak mungkin juga teman-teman diperbolehkan membuka laptop gitu. Jadinya teman-teman menggunakan kalkulator gitu. Nah, udah ketemu nilai C-nya, C besar ya, berarti ini sudut. Baru teman-teman nilai sudut yang sudah diketahui. Jadi di sini kalau aku cari nilai sisi A-nya dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari sisi B-nya dulu juga nggak apa-apa. Itu opsional, teman-teman. Jadi kayak tergantung teman-teman mencari sudut yang mana dulu gitu. Nah, untuk caranya seperti ini, pakai aturan cosinus juga. Jadi karena yang tadi kan berarti teman-teman dari rumus yang ini, teman-teman harus milih cocok yang mana, cosinus untuk sisi atau sudut. Nah, di sini karena yang udah diketahui berarti sudut A udah diketahui, sudut B udah diketahui, sudut C sudah diketahui juga. Yang belum diketahui adalah sudut A, maka aku pakai yang ini. Nah, itu boleh teman-teman mau pakai rumus yang mana antara salah satu dari ini itu boleh B dulu atau boleh A dulu. Nah, yang penting rumusnya benar kayak gitu. Nah, kayak gini ntar hasil jawabannya dalam bentuk derajat. Kalau misalnya teman-teman nggak keburu, ya yang lengkap gitu. Berarti derajat, menit, dan detik. Menit dan detik. Kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk nomor 4 dengan cara aturan cosinus kayak gitu. Oke,
Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4 Napier analogi. Nah, nomor 5 itu diketahui segitiga ABC dengan A berapa derajat, C berapa derajat, berarti ini sudutnya berapa derajat, tentukan sudut C dan B serta sisi B. Nah, di sini karena tidak menggunakan istilahnya tidak diminta untuk menggunakan rumus apa, berarti teman-teman harus mencari sendiri nih sekiranya rumus mana yang paling cocok. Nah, ini karena tadi udah dijelasin juga kan bahwa yang diketahui itu ada sepasang sudut dan sisi. Nah, di sini teman-teman udah tahu nih sepasang sudut dan sisinya itu apa, yaitu A besar, A kapital, dan A kecil. Berarti nanti teman-teman cara untuk menyelesaikannya menggunakan rumus sinus. Nah, oh ya, ini disclaimer ya teman-teman. Sebenarnya untuk mengerjakan segitiga bola itu tuh banyak caranya gitu. Teman-teman mau pakai rumus A, B, C, D itu boleh asalkan bisa dipertanggungjawabkan caranya gitu. Kayak gitu. Dan aku yakin hasilnya itu sama. Misalnya di materi tadi cross check ya, misalnya dengan Napier atau menggunakan Napier atau menggunakan cara yang lain gitu. Nah, itu tuh akan sama gitu hasilnya. Nah, itu juga berlaku untuk cara pengerjaan permasalahan segitiga bola yang lain gitu. Jadi kalau aku untuk nomor 5 ini menggunakan rumus sinus dulu untuk mencari C-nya. Karena di sini kan udah diketahui sisi C ya. Sisi C berarti yang dinotasikan dengan C kecil. Nah, berarti teman-teman PR-nya adalah mencari sudut C-nya. Nah, teman-teman boleh pakai cara kayak gini. Berarti teman-teman di akhir memasukkan angkanya atau langsung aja teman-teman memasukkan angkanya langsung. Jadi di sini ada sin 48 dibagi dengan sin 76. Ntar ketemu kan hasilnya berapa, nanti dibandingkan dengan perbandingan yang sisi dan sudut sisi C-nya 60 derajat. Berarti yang belum diketahui berarti sudut C. Nah, teman-teman ini ya cara pengerjaannya. Harusnya ini dan ini itu sama jawabannya. Nah, di sini aku bulatin menjadi derajat ya. Nah, tapi kalau teman-teman jangan dibulatin ya. Kalau bisa yang lengkap gitu. Nah, setelah mencari tahu sudut C-nya, ini tuh nggak bisa. Kalau aku ya, aku udah cari cara gimana caranya pakainya kalau misalnya pakai rumus sinus lagi nggak bisa. Karena apa? Karena B besar sama B kecil atau pasangan sudut B, maksudnya pasangan sudut B adalah berarti sudut B dan sisi B itu nggak bisa karena kan masih dicari. Jadi teman-teman kalau pakai rumus sinus itu belum bisa. Jadinya aku menggunakan rumus kosinus. Di sini rumus kosinus kan dipakai ketika ada dua sisi dan satu sudut ya teman-teman. Nah, di sini udah ada berarti yang udah diketahui berarti ini. Berarti ini sisi, ini sudut. Nah, dan ini kita udah cari sudutnya juga. Berarti ada dua sisi dan dua sudut yang diketahui. Nah, berarti itu pilihan teman-teman mau pakai rumus yang mana. Berarti kalau aku pakai rumus ini, cos A, yang ini ya teman-teman. Ini dan cos C. Kenapa Mbak pakai itu? Karena aku mau cari nilai sisi B-nya dulu. Nah, kalau mau cari sisinya, berarti teman-teman pakai rumus kosinus untuk sisi. Nah, untuk mencari kayak gitu, berarti teman-teman harus mencantumkan atau mencari sudut yang ada sisi B-nya gitu. Berarti kalau rumus yang ada sisi B-nya, berarti cos A, mencari cos A, dan mencari cos C. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bisa dimengerti. Nah, ntar hasilnya nanti kayak gini, 0,996 sama dengan ini, ntar dimasuk-masukin aja angka-angkanya, ntar ketemulah hasil kayak gini, berarti ada unsur cos B dan sin B gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang ini. Terus setelah itu, nah kita baru mengeliminasi sehingga mendapat nilai B. Nah, yang dieliminasi boleh cos B atau boleh sin B. Nah, nanti ketika teman-teman mengeliminasi cos B, akan menghasilkan jawaban sin B. Berarti sin B kayak gini nah ya nanti. Oh, ini yang aku eliminasi berarti yang sin ya.
Berarti yang misalnya dieliminasi yang sin, berarti teman-teman akan menghasilkan nilai cos. Berarti misalnya nih, teman-teman ya eliminasi biasa gitu. Berarti ntar ketemulah berapa cos B sama dengan berapa gitu. Nah, berarti cos B itu M dibagi X. Nah, berarti untuk mencari nilai B, itu berarti menggunakan arkes cos M per X. Nah, nanti ketemulah hasil dalam bentuk derajat. Nah, ketika nanti teman-teman mengerjakan soal itu lebih baik dengan derajat menit. Menit lah, misalnya bisa. Kalau misalnya lebih baik lagi ya sampai detik gitu. Nah, itu belum selesai ya teman-teman, karena ini kan yang ditanyakan itu adalah ada 3, yaitu C, B kecil atau sisi B, kemudian ada nilai sudut B. Nah, baru ketika teman-teman mencari nilai sudut B itu pakai sinus tuh bisa kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini ntar ketemulah hasil dalam bentuk derajat kayak gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, ntar teman-teman biar lebih perfect lagi dikasih kesimpulan. Jadi nilai sisi C itu berapa? Ini juga bisa kalau misalnya teman-teman mau mencari berarti yang dieliminasi atau yang dicari dengan eliminasi itu unsur sudut B besar. Berarti B besar di sini adalah sudut ya. Berarti teman-teman menggunakan rumus kosinus untuk sudut kayak gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau misalnya ini ada cara lain itu boleh juga gitu. Yang penting caranya teman-teman tuh bisa dipertanggungjawabkan dan benar gitu. Aku yakin kalau misalnya teman-teman menggunakan cara lain juga hasilnya sama gitu. Untuk nomor 5 seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada cara lain? Boleh banget tuh. Oke, aku tunggu beberapa detik ya. Oke, sepertinya belum ada. Nah, selanjutnya untuk nomor 6. Ini sebenarnya nomor 6 mirip ya dengan nomor 5, tapi bedanya yang diketahui itu ada 2 sudut dan 1 sisi. Nah, hampir sama juga caranya, berarti teman-teman menggunakan aturan sinus dulu. Nah, kemudian tahu nih berapa hasil dari sudut B-nya. Karena pasangannya tadi kan yang di soal itu yang diketahui pasangan A dan ini ada satu sudut B. Berarti kan teman-teman bisa tuh mencari sisi B-nya dengan aturan sinus. Nah, baru teman-teman menggunakan aturan kosinus untuk mencari sudut C dan sisi C. Terserah ini boleh, teman-teman boleh pakai yang manapun gitu. Dalam arti teman-teman boleh mencari C dengan aturan kosinus atau mencari sudut C dengan kosinus gitu. Nah, itu pilihan teman-teman. Nah, ntar caranya kayak gini. Ntar dimasukin aja nilai-nilainya. Baru ntar ketemulah kayak gini, membentuk persamaan juga. Nah, terus bisa dieliminasi sehingga mendapatkan nilai C itu berapa. Nah, untuk mencari nilai C berarti menggunakan arkes sin. Di sini aku mengasumsikan nilai dari berapa sin C itu Z. Jadi untuk mencari C berarti arkes sin Z per Y kayak gitu. Nah, selanjutnya karena di sini aku udah mencari C besar atau sudut C, maka selanjutnya aku mencari nilai C kecil atau sisi C-nya dengan aturan sinus. Karena udah bisa dibandingkan kayak gitu. Nah, ntar ketemulah hasilnya kayak gini terus disimpulkan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang bagian sini, ini teman-teman kan kalau aku berarti mencari C besar atau sudut C-nya. Nah, kalau teman-teman mencari C kecil atau sisi C-nya itu boleh. Kayak gitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti nomor 4 sampai nomor 6. Nah, untuk nomor 4 ini ada yang mau ini enggak? Yang ini, yang aturan Napier. Ada yang mau menyampaikan hasil tugasnya, teman-teman? Mungkin kelas B? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, untuk nomor 4 sampai 6 segitu ya, teman-teman. Nah, di sini waktunya adalah diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan kayak ngoreksi, Mbak, yang benar kayak gini loh, misalnya Mas yang benar kayak gini gitu. Itu boleh banget, silakan disampaikan aja. Oh iya,
menyampaikan juga, teman-teman kalau ujian nanti itu kan close book ya, kemungkinan besar close book. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan, itu kan untuk yang materi luasan banyak, terus segitiga bola juga banyak rumusnya, terus aplikasi segitiga bola juga lumayan istilahnya lumayan menyita belajarnya teman-teman. Nah, menurutku dicicil ya teman-teman, atau teman-teman sering latihan soal kayak gitu untuk geodiv. Oke. Di sini udah ada yang ngirim aku ya dengan menggunakan Napier Analogis. Mungkin aku share screen. Aku izin share screen ya. Oke, nggak apa-apa. Ini siapa ya? Bentar ya teman-teman. Mungkin Dimitri mau menyampaikan. Oke. Bentar ya teman-teman. Ini aku share screen dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini udah bisa dilihat belum ya? Mungkin salah satu bisa konfirmasi. Bisa Dio. Aman. Oke, sip. Ini jadi yang nomor 4 kayak gini ya teman-teman. Di sini kita sifatnya open diskusi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain ada jawaban lain itu boleh. Dan ini nggak ada yang namanya benar dan salah, karena kan di sini kita sama-sama belajar. Nah, untuk benar dan salahnya ini ya teman-teman. Setelah aku dan Dimitri konsultasi dengan Bu Dwi atau Pak Rahmat kayak gitu. Nah, mungkin ntar Dimitri atau yang punya ini boleh langsung ngomong aja ya on mic, nggak apa-apa kok. Karena di sini kan diskusi ya teman-teman, jadinya feel free aja untuk ngomong bebas. Nah, aku lihat dulu. Aku baca dulu jawabannya. Oke. Mungkin kayak gini ya teman-teman. Oke, kita baca dulu. Ya, itu nomor 4 ya? 4, sebentar. Untuk yang di share screen sama nomor 4 ya? Iya, nomor 4. Nomor 4 diketahuinya A besar, B besar, C kecil. Oke. Terus untuk yang punya teman kalian ini, tenang aja ya. Kalau salah jangan salah-salahin ya. Nggak usah malu. Nah, dia kan menggunakan eliminasi ya teman-teman. Dia pakai rumus yang rumusnya aku lupa. Ini tan setengah A min B per itu tan setengah C ya. Oh, setengah C. Nah, mungkin Recording untuk yang in jawaban progress. teman ini mungkin saya di situ ya, karena tan setengah C apa ya? Aku itu dulu. Oke, mungkin ini ya, ini juga ada kemungkinan bahwa rumusnya yang di share ke teman-teman itu juga salah, karena tadi Dimitri kayaknya nyoba nggak sama nggak sih, Dim? Ya, jadi aku nyoba yang rumus ketiga keempat itu tidak sama. Nah, mungkin karena ini rumusnya ketiga nggak sih? Bisa jadi. Jadi ya. Mungkin. Nah iya, itu kan teman kalian yang tan setengah C-nya itu pakai 76 derajat ya. Padahal kan di soal nomor 4, 76 derajat itu C kecil ya teman-teman. Jadi maksudnya rumus Napier tuh setengah C-nya tuh pakai sudut C, sedangkan C yang di nomor 4 kan C kecil. Atau mungkin ini soalnya sama, salah ya? Kenapa?
ternyata yang di PPT-nya Pak Rohmat C-nya kecil. Jadi mungkin yang masih kurang benar di PPT Bu Dwi ya. Oh, gitu. Ya, jadi ini aku dikirimin kalau di rumus yang dari Pak Rohmat, di PPT-nya Pak Rohmat dari foto ya ini. Karena Pak Rohmat dulu ngirimin PDF, itu C-nya kecil. Jadi ini benar ya, rumusnya Oh, benar. pantes. Iya. Soalnya saya cek di modul geometri diferensial yang lengkapnya sama kayak yang di PPT Budui. Oh. Nah, mungkin Oh, ya ya udah. itu salah sih. Berarti kurang benar ya, teman-teman. Yang benar berarti Oke. C kecil. Berarti kemungkinan ini Mungkin juga mungkin benar kamu sih, Dim. bisa saya scan mungkin yuk. Mungkin kamu Oke, bisa saya sebentar. scan. Sebentar. Wow, ini berarti modul geometri diferensial banyak yang typo ya, harus hati-hati. Benar. Soalnya kemarin di rumus persamaan fundamental order 2 juga ada yang typo itu, yang T kuadrat. Nah, iya, aku mungkin sekalian bahas ya teman-teman, karena ini aku udah ngoreksi beberapa tempat teman di kelas B. Itu tuh banyak banget yang T-nya tuh masih salah. Harusnya kan T kuadrat sama dengan rumusnya gitu. Tapi teman-teman masih banyak yang salah. Itu mungkin Oh, itu ini ya. rumusnya ya. Iya, jadi ini. Jadi rumus yang benar ini ya. Oke, berarti punyanya teman kalian tadi yang Itu udah benar ya. jadi udah benar. Bentar. Kayaknya aku mending share screen. Kalau kayak gini kelihatan semua nggak ya kalau aku pindah-pindah? Kelihatan. Oke, sip. Mari kita bahas ya, teman-teman. Oke, jadi di sini karena berarti kita bukan asumsi, emang udah benar. Ini rumusnya kayak gini. Jadi ntar teman-teman silakan, berarti kan karena yang ditanya itu ada unsur A kecil dan B kecil atau sisi A dan B, itu berarti tetap ya sama gitu. Penulisannya A kurangi B. Nah, di sini berarti C kecil itu 76 derajat 22,42 menit. Nah, ketemulah hasil 0,78655. Oke, ini benar ya sampai sini. Terus ini juga A besar dikurangi B besar atau sudut AB itu juga aku belum ngitung semuanya ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dari step-stepnya ini benar jawaban punya teman kalian. Mungkin nanti Dimitri juga mau menambahkan ya, Dim. Boleh banget. Oke, sampai sini masih benar ya step-stepnya. Terus ini juga tan setengah AB sama dengan minus ini. Oke, berarti ini udah dihitung ya, teman-teman. Berarti ini udah dibagi, terus udah dikali 0,786. Ketemulah hasil minus 0,100482. Nah, karena ini masih tan, berarti teman-teman harus cari nilai sudutnya itu berapa. Setengah A dikurangi B-nya. Ntar ketemulah hasil minus 5 derajat ya. Terus berarti nilai A dikurangi B-nya berarti minus 11. Oke. Di sini benar. Mas, benar ya? Mungkin Dimitri kalau misalnya mau mengoreksi juga boleh. Ada yang mau disampaikan nggak, Dim, sejauh ini? Kalau dari aku belum sih, soalnya kalau misalkan memang setengah C itu pakai C kecil, berarti jawabannya teman-teman benar. Maksudnya Oke. secara rumus benar ya. Kalau secara perhitungan ya nggak tahu ya, itu balik lagi ke masing-masing. Oke. Untuk caranya kayak gini ya. Ini udah benar untuk step yang awal. Nah, terus untuk yang step kedua berarti pakai rumus yang ini ya. Yang ini, yang di sebelah kanan ya berarti. Yang ini. Dua rumus ini ya, teman-teman. Baru nanti setelah mendapatkan hasil A minus B dan A plus B-nya, ntar pakai eliminasi kayak gitu. Oke. Ini kalau dari aku udah bener cara-caranya, tapi kalau misalnya perhitungan misalnya A min B, A plus B-nya, atau C-nya berapa, itu aku belum ngecek juga, jadinya aku belum berani ngomong itu benar atau salah, tapi sejauh ini step-step dari teman kalian udah benar, kayak gitu. Mungkin untuk yang kelas A, yang belum tahu, ini ya, yang belum tahu caranya kayak gini, gitu.
Oke, kayak gitu ya teman-teman untuk nomor 4 dan nomor 3. Nah, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin yang punya mau menyampaikan apa gitu, atau mau diskusi juga boleh. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, nah di sini ada, aku izin share screen terkait pertanyaan ini ya, yang di Gform. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya, semoga kelihatan. Kelihatan kan? Nah, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Nggak ada. Bismillah, nilai aman, tidak ngulang. Amin, semoga ya. Terus di sini Kak mau tanya, cara ngehitung kot sama Arkes Kotang ya berarti ini. Di kalkulator itu gimana ya? Soalnya aku ngitung pakai 1/tan tuh beda ya hasilnya. Makasih Mbak, hehe, maaf pertanyaanku nggak berbobot. Oh ini berbobot. Karena ini kalau misalnya salah cara ngitungnya di kalkulator juga salah juga hasilnya teman-teman. Jadi ini nggak ada pertanyaan yang tidak berbobot. Jadi semua pertanyaan berbobot ya teman-teman. Oke, nah mungkin Dimitri dulu yang mau jawab. Oke, itu jadi cara ngitung kotangan dan kot inverse ya Oh, di kalkulator. Itu kan tergantung pakai kalkulator apa dulu. Kalau kalkulator yang biasa mungkin nggak ada. Kalau kalkulator saintifik yang lumayan mahal ya, yang 200.000, 300.000 gitu. Nah, gini, kalau menghitung kotangan ya, kotangan itu sama dengan 1/tan. Oke? Karena itu kan ingat kan di rumus SMA. Jadi misalkan kotangan 30 derajat berarti sama dengan 1 dibagi tan 30. Kotangan berapa lagi ya? Kotangan 70 berarti sama dengan 1 dibagi tan 70. Nah, sedangkan untuk kot inverse itu yang kot inverse itu yang kot min 1 ya. Nah, itu biasanya di kalkulator di atas tombol tan ya, di atas tombol tan itu kan ada tulisan tan inverse tan pangkat min 1. Tapi itu maksudnya bukan pangkat min 1 ya teman-teman. Maksudnya itu inverse. Nah, kalian bisa menggunakan tombol itu. Jadi kalau di kalkulator saintek ya biasanya nih, contohnya aku pakai yang Casio ya. Cara kotangan inverse berarti 1 dibagi arkes kot berarti 1 dibagi shift tan. Jadi agak susah sih kalau nggak dipraktikkan ya. Nggak bisa cari juga lagi. Ya intinya kan biasanya kan kalau di kalkulator ada sin cos tan. Nah terus di atasnya, bukan di atas tombol ya, di atas tulisan itu ada sin pangkat min 1, cos pangkat min 1, tan pangkat min 1. Nah itu ada, itu rumusnya. Jadi shift, terus kalau arkes kot berarti sin, shift, tan inverse. Nah, karena dia arkes kot, mungkin teman-teman gini aja, aku kasih contoh lah ya, aku share screen. Ya, aku share screen ya. Misalkan kotangan inverse sama dengan misalkan sama dengan berapa ya? 3 misalkan. Dari X ya, kotangan inverse X sama dengan 3. Nah, kotangan inverse, sorry. Maksudku, misalkan kotangan X sama dengan 3. Nah, bagaimana cara ngitung di kalkulatornya? Kalau misalkan kalian bingung nih kotangan itu apa? Caranya gini aja. Pertama kan kotangan itu sama dengan 1/tan. Ya kan? 1/tan X sama dengan 3. Berarti tan X itu kan sama dengan 1/3. Jadi kalian bisa dengan cara X sama dengan tan inverse dari 1/3. Ya, nah bagaimana cara tan inverse? Ya di kalkulator ada ya teman-teman, shift tan ya, shift tan kalau pakai kalkulator Casio. Jadi ya aku kasih rumus lah, kotangan X misalkan sama dengan sebuah angka katakanlah A. Berarti kalau kalian bisa bukan bisa ya, biar lebih mudah, X itu sama dengan tan inverse dari 1/A. Nah, itu caranya. Paham ya? Lanjut yuk. Oke, sebentar. Oke, untuk mungkin ini ya teman-teman, kalau semisal yang kot dan kotan
untuk cari sudutnya. Nah itu pakai cara yang Dimitri aja, menurutku itu lebih aman. Jadi teman-teman menggunakan kotan berarti kan 1/tan ya. Jadinya pakai itu aja. Daripada teman-teman harus beli kalkulator yang mahal atau kayak kalkulator yang ya yang ada rumus atau fungsi kotanya, tapi teman-teman ya pakai cara yang sudah ada aja gitu, memanfaatkan rumus yang ada. Nah, selanjutnya aku share screen lagi ya. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi, boleh. Oke, di sini ada pertanyaan nih, Mbak Mas, untuk ujian soalnya banyak tidak ya? Apa iya 2 jam cukup? Oke, mungkin, bentar, salah share screen aku. Mungkin ini ya, untuk soalnya ujian saat aku ya, saatku dulu. Berarti ujian angkatan 19 yang kelasku itu ada 1. Berarti 1 ini beranak sampai A, B, C, D, E, F, G. Terus ini masih online ya case-nya. Terus ini nomor 2 itu ada A, terus 2B, 2C, harusnya ada 2C. Ini 2C, 2D. Terus nomor 3 A, B, C, D, dan 4. 4 itu kayaknya beranak juga. AB. Nah, itu 2 jam ya teman-teman. Dan harus cukup gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak cukup ya dicukup-cukupin. Paling nggak teman-teman udah ada step-stepnya gitu. Kalau misalnya hasil akhir belum bisa tertulis dengan benar, kayak misalnya harusnya teman-teman pengennya sampai detik ya, misalnya sudut kan ada detik, menit, derajat, menit, detik. Nah kalau misalnya teman-teman cuma nulis derajat aja tuh udah benar. Mungkin dari Dimitri ada yang mau disampaikan gitu nggak? Untuk terkait pertanyaan soal ujian benar atau tidak, ya gini teman-teman, walaupun aku sama Yulia sebagai asisten, tapi kita tidak boleh tidak mungkin, sebenarnya tidak mungkin dikasih soalnya ya teman-teman, karena dosen juga tahu, mungkin takut kita ngasih ke anak-anak gitu kan. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah soal ujiannya banyak atau tidak, ya tidak tahu ya, kita nggak dikasih soalnya jujur. Nah, terus apakah 2 jam cukup? Mungkin ini berdasarkan pengalamanku ya. Biasanya sih mata kuliah yang berbau hitungan seperti hitung perataan, sistem koordinat, geometri diferensial, apalagi ya JKG dan banyak lah dan lain-lain. Biasanya sih jujur kalau dari saya 2 jam itu merasa kurang cukup sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana pun ya kita nggak bisa protes kan, nggak bisa minta tambahan waktu ya. Jadi mau gimana pun harus cukup 2 jam. Jadi kalian harus benar-benar bagi waktu. Misalnya kayak tadi kan ada 4 soal, berarti kalian nomor 1 dan nomor 2 harus selesai dalam waktu 1 jam. Kayak gitu sih bagi-bagi. Ya benar. Kalau nggak gitu, ini ya kalau dari aku itu ada poin kan di soal ujian teman-teman itu mesti ada poin-poinnya. Misalnya 1A itu kan kalau misalnya teman-teman ingat itu tuh kayak ada CLO-nya atau capaian belajar. Itu tuh soal itu tuh apa ya istilahnya mencapai target yang mana gitu. Nah di situ udah ada poinnya gitu. Ketika nanti teman-teman lihat poinnya yang gede, otomatis itu berarti soalnya tuh istilahnya udah susah gitu. Tapi kalau misalnya poinnya kecil, berarti itu ya istilahnya aku yakin teman-teman bisa gitu. Nah, kalau dari aku, mending teman-teman kalau misalnya emang yang susah nggak bisa, ya udah nggak usah dikerjain, tapi ya dikerjain semaksimal mungkin yang teman-teman bisa gitu. Walaupun poinnya sedikit, tapi kalau misalnya emang teman-teman pengen dikerjain semua, ya apa ya istilahnya harus pinter-pinter bagi waktu gitu. Misalnya 1 jam harus dapat berapa soal. Terus misalnya kurang setengah jam itu teman-teman harus menyelesaikan berapa soal, nah kayak gitu. Jadi 2 jam tuh sebenarnya kalau aku rasa juga nggak cukup sih, apalagi teman-teman nanti offline, terus ntar pakai kalkulator, kayak gitu. Jadinya aku rasa 2 jam tuh sebenarnya nggak cukup, tapi gimana pun keadaannya, aku yakin teman-teman bisa gitu. Kayak gitu kalau dari aku. Ini strategi pengerjaan ya teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman tiap orang kan mesti beda-beda ya strateginya, tergantung kayak gitu. Oke, mungkin Dimitri ada mau disampaikan lagi atau mau next bahas ini? Lanjut.
Oke, lanjut ya. Mas Ba izin tanya, kalau Pak Rahmat itu huruf kecil selain ABC apakah harus Latin? Lalu kalau pakai sifat kotangan itu, arkes kotangannya gimana? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Eh, untuk Pak Rahmat itu huruf kecil selain ABC apakah harus Latin? Maksudnya gimana ya ini? Mungkin Dimitri mau bisa bantu jawab. Maksudnya eh, notasi selain ABC atau gimana ya? Sebenarnya aku masih belum paham ya, maksudnya gimana yang huruf kecil ABC selain apakah harus Latin? Oh, mungkin Sebenarnya nggak nggak harus nggak ya. harus sih. Nggak harus sih. Parama tuh lebih Heeh. menekankan ke cara sih ya, ke cara Heeh. bukan ke penulisan. Mungkin ini sih Dim. Kan kalau teman-teman kenapa sih yang ABC tuh harus Latin? Karena biar ketara banget tuh loh perbedaannya. Mana yang sisi, mana yang sudut. Kadang teman-teman itu nulisnya sudut C ya, misalnya C. Itu tuh hampir sama gitu loh antara kapital dan enggak. Jadinya bapaknya meminta teman-teman untuk menuliskan dalam huruf Latin. Berarti kalau huruf Latin, C dalam huruf Latin, berarti itu tuh menunjukkan bahwa teman-teman tuh menghitung sisinya gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya selain itu, setahu aku ya, sejauh ini ya, dari hiper, terus misalnya propet, kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen aman, teman-teman ketika nanti ada notasi huruf yang misalnya dalam hurufnya kecil dan besar, I mean kayak huruf kapital dan huruf kecilnya itu mirip, misalnya Z, Z kan, Z, teman-teman nulis Z, bentar, misalnya Z kayak gini ya. Nah, itu nanti kan kayak gini kan hampir mirip ya, nanti bedain aja, misalnya yang Latin dikasih gini, ini buat sisi, terus yang gede berarti ya gede aja gitu. Udah nggak ya maksudku? Jadi kayak ada pembedanya gitu. Ada pembedanya, teman-teman nulisin sisinya dan sudutnya. Kalau sisi biasanya kan pakai huruf kecil ya. I mean ya pakai huruf Latin lah, let's say kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudut berarti kan itu hurufnya huruf besar atau kapital kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin Dimitri ada yang mau ditanyakan lagi, disampaikan lagi, Dim? Mobil. Oke, cukup Ya, ya kalau lebih sama teman-teman. ya. Jadi cuman kapital sama kecil aja yang Uh-uh. ya harus bisa dibedain lah. Juga untuk Z ya, teman-teman, untuk Z tadi benar ya, Teh Yulia sebenarnya. Nah, kadang aku lihat di tugas minggu 4 kemarin banyak angka Z dan 2 yang mirip banget. Itu bikin aku bingung. Nah, aku waktu itu sebenarnya pernah dengar dari temanku anak matematika, kalau Z dalam matematika itu tulisnya pakai garis tengah. Yang tadi kayak Yulia. Jadi mau besar mau kecil ya harus tengah. Nah, buat cara membedakan besar dan kapital dan kecilnya ya berarti dilihat dari ukurannya mungkin. Jadi teman-teman kalau nulis Z pakai garis ya, garis tengah. Karena takutnya ketukar dengan angka 2. Ya, itu dari aku sih. Nah, benar, teman-teman. Jadi, untuk yang, kalau saran aku ya, Z-nya itu kalau Latin, pakai yang ada garisnya gitu. Tapi kalau Z yang untuk sudut, misalnya besok notasinya Z, ada Z-nya ya, Z untuk sudut itu Z yang gede gitu, ukurannya agak gedein gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nah ini kalau pakai sifat kotangan itu arkes kotangannya gimana ya? Itu sih tadi yang udah aku jelaskan ya, yang Oh. sebelumnya tadi. Benar-benar. Jadi kalau misalkan kotangan X sama dengan A, berarti ya udah paling X-nya sama dengan tan inverse 1 per A. Itu aja ya, teman-teman. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Mbak Mas, mending nulis arkes kos atau arkes pangkat min 1 atau inverse ya? Mending kalau aku arkes kos, karena udah kelihatan. Nah, ini sekalian sama ini ya, evaluasi pekerjaan teman-teman yang luasan. Kan di luasan udah Itlan disuruh cari sudut juga kan. Nah, di situ teman-teman tuh nulisinya ini kos pangkat min 1 atau inverse kos inverse. Nah, itu tuh kayak cos minus 1. Jadi
seolah-olah itu bukan pangkat gitu. Jadi kalau dari aku pribadi mending Arkes-Kos karena itu udah jelas banget loh tulisannya bahwa oh ternyata untuk mencari sudut C itu berarti Arkes-Kos berapa gitu. Kalau aku ya, tapi kalau misalnya teman-teman bisa menuliskan dengan jelas kos pangkat -1 ya nggak apa-apa gitu. Itu juga benar juga. Tapi bagi teman-teman yang nulisnya masih kurang benar menulis kos pangkat -1-nya atau kos inverse-nya itu mending pakai Arkes kos. Kayak gitu sih kalau dari aku, mungkin dari Dimitra di jawaban lain. Mana ya? Mungkin kalau secara hukum matematika bebas sih mau Arkes kos atau mau cos inverse. Cuman mungkin ini cuma sekedar saran aja ya, banyak kayak sunnah lah gitulah ya. Ibaratnya ya mungkin bagusnya pakai Arkes kos ya, lebih kelihatan. Takutnya ya tadi cos inverse, takutnya ada yang nulis -1-nya malah di tengah. Jadinya kita nganggapnya -1 dikali sudut gitu kan. Jadi cuma buat jaga-jaga sih ya pakai Arkes kos. Tapi bagi yang terbiasa kos pangkat -1 ya boleh aja sih, boleh aja karena kemarin Pak Rahmat sih nggak ada ngasih ke aku kalau anak-anak harus kayak gini tulisnya, enggak. Cuman ya tadi balik lagi ke cara penulisannya ya. Dari aku sih itu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada atau belum ada, ini ya, untuk Geodiv tuh biasanya hari pertama atau hari kedua atau kapan ya? Udah ada jadwal ujian belum ya? Aku udah ada jadwal kerja yo. Jadi Geodiv hari Senin. Oh, hari Senin. Oke, nah dari teman-teman mau udah ada kan tutor jadwalnya? ya? Iya, udah ada kan? Udah ada. Kalau nggak ada nih aku siapa ya? Excel. Jadwal versi lengkapnya. Oke, di-share di Zoom ya. Oh, salah. Bentar. DM. Sorry. Oh iya, tapi ini ya, aku biasanya kalau ujian itu berangkat dari UTS kemarin karena ada temanku yang udah download atau udah tahu jadwal ujian tuh Hamin seminggu atau Hamin 5 hari. Tapi itu ada perbaikan dari pengajaran, jadi teman-teman juga harus cross check Hamin satunya gitu. Kemungkinan juga Hamin 1 tuh beda jadwal juga, jadi di itu ya dicek dulu teman-teman. Nah, mungkin yang di share Dimitri juga bisa jadi acuan persiapan UAS teman-teman. Jadi untuk Geodiv itu hari pertama ya berarti. Nah, teman-teman mau ini nggak? Mau tutor atau gimana? Atau nggak usah? Kira dari teman-teman masih butuh tutor nggak buat bahas UAS? Ya terserah sih, kita serahkan aja. Gimana teman-teman? Atau mau didiskusikan dulu di internal angkatan kalian? Dan kalau misalnya udah ada keputusan, chat aku atau Dimitri boleh. Gimana? Atau nggak usah Mbak? Nah, nggak apa-apa itu. Nggak usah. Maksudnya nggak harus tutor gitu. Kalau misalnya dari teman-teman udah merasa cukup terkait materinya ataupun udah tahu UAS-UAS sebelumnya, itu nggak apa-apa nggak tutor. Tapi kalau misalnya memang teman-teman masih butuh tutor, karena itu teman-teman ngusulnya kapan gitu. Nah itu silakan disampaikan aja ke aku atau Dimitri kayak gitu kok teman-teman. Gimana? Apakah masih butuh tutor atau enggak untuk UAS nanti? Oke, ini udah ada yang ngechat nih. Kita diskusikan dulu Mbak. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, boleh. Oke, mungkin tapi jangan mendadak ya teman-teman. Jangan ngomongnya H-1 ujian nih, jangan mendadak karena kita juga ada ujian ya. Jadi paling nggak hari Kamis atau hari Jumat ya. Jumat lah, Jumat maksimal lah. Jumat maksimal konfirmasi. Soalnya kan kita butuh waktu juga buat bikin materinya ya teman-teman. Benar banget. Jadi kalau bisa maksimal Jumat ya konfirmasinya ke aku. Oke, mungkin untuk tutor hari ini cukup ya, Dim? Atau kamu mau nambahin lagi? Oh, ada pengumuman ya, sorry, aku lupa ngasih tahu. Ini sebenarnya khusus kelas A ya, atau kelas B. Jadi untuk kelas A, kemarin
aku kan sempat ketemu Bu Dwi bahas skripsi sih. Cuman kemarin Bu Dwi tiba-tiba ngasih pengumuman ke aku juga, katanya kemarin Bu Dwi sempat ngasih tugas di Simaster. Kalian untuk kelas A silakan cek di Simaster. Itu soalnya adalah menggambar segitiga bola. Jadi kalau misalkan kalian disuruh diketahui nih ada kotak apa dengan lintang sekian, bujur sekian, dan kota B lintang sekian, bujur sekian, nah kalian harus gambar katanya. Gambar, maksudnya ya secara gimana ya? Ya udah kalian gambar aja, gambar bola, terus lintangnya sekian, bujurnya sekian. Nah, terus itu kota A, terus kota B juga sama, lintang sekian, bujur sekian. Digambar. Cuma nggak tahu ya, apakah Udui sudah ngepost di Simaster atau enggak. Katanya kemarin sih ya, katanya harusnya kemarin udah ngepost di Simaster, dan itu tugasnya sebenarnya sih ya, sebenarnya tidak wajib sebenarnya, cuman Bu Dwi kemarin ngomong ke aku ya sebaiknya dikerjakan karena nilai-nilai mau kelas A mau kelas B dari tugas sebelum UTS dan hingga UTS sebenarnya masih agak sedikit kurang ya teman-teman. Dan juga memang awalnya aku agak kaget sih dengan Bu Dwi ngomong gitu, tapi ternyata waktu aku ngecek tugas minggu 2, 3, dan 4, ya masih banyak sih yang nilainya jeblok ya. Ya jadi kalau bisa walaupun ini nilainya, walaupun ini tugasnya tidak wajib, tapi sebaiknya dikerjakan ya teman-teman, dan dikumpulkannya lewat Simaster. Oke. Kemudian pengumuman kedua untuk kelas A, untuk tugas minggu 13 ini, yang tadi segitiga bola sembarang, itu kan Bu Dwi katanya minggu kemarin udah ngumumin kalau maksimal dikumpulin hari Rabu ya, besok tanggal 30. Nah, cuman karena aku besok ada acara keluar kota, jadinya nanti silakan teman-teman diskusi sama satu kelas kalian, siapa yang mau dijadikan perwakilan untuk pengumpulan tugas minggu 13 itu, minggu 13. Jadi nanti ada perwakilan yang mengumpulkan tugas-tugas kelas A. Nanti silakan sore sekitar jam 3, jam 3 ya teman-teman. Silakan nanti dikumpulkan ke Yulia ya. Nanti Yulia bakal mungkin di lobi ya, di lobi Yodesi. Maksimal jam 3:30, karena 3:30 Yulia ada kelas PJTer ya Yul? Iya bener Dim, ada kelas PJTer. Ya, jadi nanti kalian kalau bisa silakan diskusi cari perwakilan satu orang yang mau membawa semua tugas satu kelas, terus nanti silakan datang ke Geodesi jam 3 di lobi ya, dan maksimal banget 3:30 karena ada kelas PJTer. Udah sih itu pengumuman dari Monggo yuk. Oke, thank you Dim. Jadi mungkin aku highlight lagi untuk kelas A besok. Silakan mengumpulkan tugas maksimal jam 3 ya, jam 3 lah ke kampus gitu, mas 4 nggak apa-apa, wes tak tunggu di lobi. Oke, kalau dari aku udah cukup. Dari Dimitri cukup kan Dim? Oke, sudah cukup sepertinya. Dan dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan. Jadinya untuk tutor pada malam hari ini kita tutup ya teman-teman. Kita sudahi tutor ini. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai detik ini, sampai pukul 8.48 dan bertahan 48 orang ya, termasuk aku dan Dimitri. Aku ucapin makasih banyak. Semoga saat ujian teman-teman dipermudah dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Dan semoga tidak ngulang ya. Amin. Oke, aku tutup. Sekian dan mohon maaf jika aku dan Dimitri masih banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, semangat. Recording stopped. Sama-sama.